Selamat siang teman-teman. Pukul 1:56 di tempat saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur dari sebuah anime berjudul Kanoujo Okarishimasu, atau dalam bahasa Indonesianya Pacar Rentalan. Konsep dari anime ini tidak begitu rumit, maka dari itu saya tidak akan memberikan penjelasan khusus. Untuk sinopsisnya sendiri, saya tidak akan bacakan karena lebih mantap jika kita langsung menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, kalian pasti udah tahu dong. Ya, intro. 南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ Kisah akan berfokus ke seorang mahasiswa tahun pertama bernama Kazuya. Kazuya ini adalah Jonas, tapi bukan Jonas biasa, karena kini ia sudah punya pacar bernama Mami. Namun sangat disayangkan, karena kini Mami mengajak Kazuya untuk putus. Tentunya, hal ini membuat Kazuya depresi. Kazuya ini punya kebiasaan unik, di mana tiap hari dia akan ngodol setidaknya sekali. Tapi tentunya, hal ini tidak patut untuk dicontoh, karena tidak bagus dalam kesehatan. Usai ngodol, Kazuya nemu aplikasi di Play Store yang isinya adalah gadis-gadis cakep yang siap dipacari. Kencan dengan cewek-cewek di sini tidaklah gratis. Mereka harus membayar seharga 5.000 yen per jam atau 700.000 rupiah per jam kalau di Indonesia kan. Kazuya menyewa seorang cewek bernama Chizuru dengan niat untuk menghibur diri. Walau kencan ini sebatas rental, Chizuru melakukannya seolah-olah seperti kencan sungguhan. Tentunya, hal ini membuat Kazuya merasa puas. Ketika berkencan, para klien dilarang membawa pacar rentalannya ke tempat sepi, rumah, maupun hotel. Jika ketahuan, mereka akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Saat pulang, Kazuya memberikan rating yang sangat buruk kepada Chizuru, karena Kazuya tahu jika Chizuru bersikap seperti itu kepada semua klien. Besoknya, Kazuya menyewa Chizuru lagi dan mengungkapkan perasaan kesal kepada Chizuru karena merasa diduakan. Tapi Kazuya malah kena marah balik sama Chizuru karena dia sudah memberikan rating yang sangat buruk. Dan Chizuru bilang kalau dia harus berbuat baik kepada semua klien karena itulah pekerjaannya. Tiba-tiba, Kazuya mendapat telepon dari orang tuanya mengenai neneknya yang jatuh pingsan di rumah sakit. Spontan, Kazuya bergegas ke rumah sakit. Karena durasi sewaannya masih belum selesai, Chizuru terpaksa mengikuti Kazuya. Sesamanya di sana, orang tuanya menanyakan tentang siapa itu Chizuru. Dengan harapan membuat bangga kedua orang tua, Kazuya memperkenalkan Chizuru sebagai pacarnya. Melihat akan hal itu, kedua orang tuanya merasa sangat bangga karena untuk pertama kalinya, anak sulung mereka mempunyai pacar. Teruntuk nenek Kazuya, dia malah bahagia bukan main. Bahkan neneknya sempat memanggil nenek-nenek lain untuk memperkenalkan pacar cucunya. Kazuya dan Chizuru memilih untuk kabur karena nenek Chizuru juga dirawat di sini. Pada akhirnya, mereka malah ketahuan sama nenek Kazuya dan nenek Chizuru. Dengan begini, hubungan mereka diakui oleh keluarga Kazuya dan keluarga Chizuru sendiri. Padahal ya, hubungan mereka cuma sebatas sewaan. Usai berkencan, Chizuru memutuskan untuk tidak menerima pemesanan dari Kazuya, kecuali ketika ada pertemuan dengan neneknya, karena Chizuru juga berasa bertanggung jawab atas nama keluarganya sendiri. Tapi tentunya, Kazuya harus membayar Chizuru sesuai harga. Beberapa hari kemudian, Kazuya tanpa sengaja bertemu dengan Chizuru yang ternyata satu kampus dengannya. Tapi Chizuru menyuruh Kazuya untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Chizuru juga menyuruh Kazuya untuk menjaga rahasia pekerjaannya sebagai pacar rentalan. Karena pada dasarnya, Chizuru melakukan ini sebagai pekerjaan rahasia. Tanpa disadari, mereka berdua memiliki kamar kos yang ternyata bersebelahan. Hari-hari Kazuya berjalan dengan normal. Kazuya juga sempat menyewa Chizuru ke dalam kosnya, karena pada saat itu, nenek Kazuya datang berkunjung untuk menemui Chizuru. Chizuru menyanggupi permintaan Kazuya, walau pada dasarnya, hal itu melanggar aturan pacar rentalan. Tapi Chizuru melakukannya dengan tulus, demi memenuhi harapan sang nenek. Tapi tentunya, Kazuya wajib membayar tagihan sewa. Tiap hari Rabu, Kazuya selalu menjenguk neneknya secara rutin yang tentunya, Kazuya diwajibkan membuat Chizuru. Hal ini disebabkan oleh rasa cinta yang begitu besar dari neneknya kepada Chizuru. Hingga suatu saat, sehabis jenguk neneknya lebih tepatnya, Kazuya berpapasan dan kedua teman Jonasnya. Mereka adalah Kibe dan Kuribayashi. Dengan niatan pamer, Kazuya memperkenalkan Chizuru kepada teman-temannya dengan rasa bangga. Setelah itu, Kibe dan Kuribayashi mengajak mereka berdua ke tempat nongkrong geng mereka. Tak disangka, Kazuya malah bertemu dengan mantannya yang bernama Mami. Sebagai mantan yang judes, Mami mempisu-pisui Kazuya atau bahasa Indonesianya mencaci maki Kazuya. Tapi Chizuru malah membela Kazuya. Akan tetapi, Kazuya malah menerima cacian Mami dengan lapang dada. Karena ngambek, Chizuru memutuskan untuk pulang terlebih dahulu.
disusul Kazuya. Ketika pulang, Kazuya dihampiri sama Mami. Di sini, Mami ngajak balikan, kalau nggak salah. Namun Kazuya memilih untuk berpacaran dengan Chizuru, walaupun itu cuma sebatas rentalan. Saat ini, Mami menjadi satu-satunya orang yang paling penasaran dengan Kazuya, karena mustahil cowok cupu seperti Kazuya bisa dapat cewek cakep seperti Chizuru. Beberapa minggu kemudian, Kazuya dan teman-temannya liburan ke pantai bersama. Di sini, Kazuya berniat untuk mengakhiri hubungan rentalannya dengan Chizuru dengan balikan sama mantan pacarnya Mami. Saat bilang mau balikan, Kazuya malah dihampiri Chizuru yang ternyata juga berlibur di pantai. Alhasil, Chizuru ikut nimbrung bareng mereka. Karena merasa malu, Kazuya malah pergi ke tepi pantai dan bertemu Mami di sana. Sekarang, tempat itu menjadi ruangan privat bagi mereka. Lalu Mami memaksa Kazuya untuk berciuman dengannya, dan terjadilah adegan yang kalian sukai. Saat setelah itu, Kazuya dan Mami balik ke tongkrongan bersama yang lain. Lalu Kazuya bilang jika dia akan putus dengan Chizuru. Namun Kibe malah tidak terima dan berkelahi dengan Kazuya. Karena Kibe menganggap Kazuya sebagai laki-laki brengsek yang memutuskan pacar secakep Chizuru. Untuk Chizuru sendiri, dia disuruh balik ke penginapannya sama teman-teman Kazuya. Beberapa saat kemudian, Kibe bertemu dengan Chizuru dan menyuruhnya untuk berbaikan dengan Kazuya karena Kibe sangat mendukung hubungan Kazuya dengan Chizuru. Bahkan Kibe sempat membelikan 2 buah tiket kapal pesiar untuk digunakan Chizuru dan Kazuya sebagai alternatif buat baikan. Chizuru merasa tidak enak menerima hadiah itu dari Kibe, mengingat hubungannya dengan Kazuya cuma sebatas rentalan. Tapi pada akhirnya, Chizuru menerimanya karena Kibe memberikan itu dengan perasaan yang sangat tulus. Tak diduga, Kazuya juga mendengar semua pembicaraan itu, dan mereka pun baikan. Ketika berada di kapal pesiar, Chizuru merasa tidak enak badan. Lalu tiba-tiba, ia tergelincir dan jatuh ke dalam laut. Dengan spontan, Kazuya juga ikut melompat untuk menyelamatkan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di sini, Kazuya dalam kondisi pingsan karena kelelahan membuat Chizuru. Dengan terpaksa, Chizuru memberikan nafas buatan kepada Kazuya. Tapi pada akhirnya, mereka berhasil diamankan oleh tim SAR dan dibawa pulang dengan selamat. Hari demi hari, kehidupan Kazuya berjalan lancar. Kazuya juga sempat rekreasi bersama keluarga yang pada akhirnya Kazuya dan Chizuru dipaksa tidur sekamar dengan tujuan untuk bercocok tanam. Tapi Kazuya memilih untuk tidak melakukan itu. Beberapa waktu kemudian, Kazuya bertemu dengan teman Jonosnya bernama Kuribayashi. Di sini Kuribayashi mengajak Kazuya untuk double date dengannya. Dan tibalah hari yang dinanti-nanti. Kuribayashi mengajak pacar barunya yang bernama Ruka. Ruka ini adalah mahasiswa yang hobi cosplay pakai baju SMA. Tanpa disadari, Ruka adalah seseorang yang tahu jika hubungan Kazuya dan Chizuru hanya sebatas rentalan. Tapi Kazuya dan Chizuru sempat membungkam mulut Ruka dengan membuktikan kemesraan mereka. Tapi Ruka masih nggak percaya. Ketika pulang, Kazuya membuntuti Ruka dengan niatan ingin membungkam mulutnya. Tapi Ruka malah bilang jika dia juga pacar rentalan, sama seperti Chizuru. Mengetahui akan hal ini, Kazuya langsung menginfokan kepada Chizuru besoknya. Dan beberapa hari setelah itu, Ruka datang ke kampus Kazuya untuk mencarinya, dan bertemulah mereka. Kebetulan sekali, di sana ada Kuribayashi yang ingin menyapa Ruka. Lalu Kazuya dan Ruka memilih untuk kabur dari sana. Namun pada akhirnya, mereka ketahuan sama Kuribayashi, yang tentunya hal ini membuat Kuribayashi sakit hati. Ditambah Ruka yang mengaku jika hubungannya dengan Kuribayashi cuma sebatas pacar rentalan. Kemudian Kuribayashi kabur dengan perasaan yang sedih. Beberapa hari kemudian, Ruka datang ke tempat tinggal Kazuya dan memaksa Kazuya untuk berpacaran dengannya. Karena jika tidak, Ruka akan menyebarkan hubungan Kazuya dengan Chizuru. Sebenarnya, Kazuya tidak ingin berpacaran dengan Ruka, karena dia juga berpikir, kenapa dia harus memacari orang yang disukai temannya sendiri. Tapi pada akhirnya, Chizuru menyarankan Kazuya untuk berpacaran dengannya. Lalu Kazuya pun berpacaran dengan Ruka. Mereka berdua sudah pacaran cukup lama, bahkan hingga hari berganti musim. Suatu saat, Kazuya kedapatan Chizuru yang lagi jalan-jalan sama cowok ganteng. Di sini, Kazuya membuntuti mereka berdua hingga malam tiba. Bahkan Kazuya sempat mengira jika mereka berdua bakal berciuman. Padahal cowok itu cuma betulin anting milik Chizuru. Lalu Chizuru menjelaskan jika cowok itu adalah teman sekolah artisnya. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa Chizuru bekerja sebagai pacar rentalan, yang tentunya untuk mencukupi biaya sekolah artisnya, karena sekolah artis memerlukan biaya yang cukup besar. Kehidupan Kazuya sudah berjalan seperti biasa. Kazuya juga sempat mengajak Chizuru untuk doa bersama dengan keluarganya di kuil. Di sana mereka bertemu dengan Ruka yang pada akhirnya ikut Kazuya dan keluarganya untuk pergi bersama-sama. Nenek Kazuya tidak mengatakan apa-apa tentang keberadaan Ruka karena dia menganggap jika Ruka adalah teman Chizuru.
Walaupun tadi Ruka sudah bilang jika dia adalah pacar Kazuya. Hal ini membuat Ruka sadar tentang peranan Chizuru yang cukup besar pada keluarga Kazuya. Dan Ruka pun pergi, tapi dia tidak menyerah untuk berpacaran dengan Kazuya. Karena dilanda krisis moneter, Kazuya memutuskan untuk bekerja di tempat karaoke bersama dengan Ruka. Hingga pada suatu hari, Kazuya mendapatkan gaji pertamanya. Kazuya bingung mau menggunakan gaji ini untuk apa. Lalu dia kepikiran untuk menyewa Chizuru untuk menghibur temannya Kuribayashi, yang kini dia telah dilanda galau. Karena hingga sekarang, Kuribayashi jarang nongkrong dengan teman yang lain. Chizuru menerima permintaan itu dan berkencan dengan teman Kazuya, yakni Kuribayashi. Hal ini membuat Kuribayashi dan Kazuya kembali baikan, karena Kazuya mengaku jika hubungannya dengan Chizuru cuma sebatas rentalan, sama seperti Kuribayashi dengan Ruka. Malamnya, Kazuya diminta tolong sama Chizuru buat melatih teman dekatnya untuk menjadi pacar rentalan. Hal ini dilakukan untuk sebatas latihan, jadi Kazuya nggak perlu membayar temannya yang satu ini. Keesokan harinya, Kazuya berkencan dengan cewek ini. Dia adalah Sumi, mahasiswa tahun pertama. Dengan kata lain, dia adalah junior Chizuru. Sumi sendiri memiliki alasan kenapa dia mau menjadi pacar rentalan. Hal ini dia lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, karena Sumi adalah cewek yang pemalu. Anjir, imut banget cuy. Di tengah kencan, mereka malah bertemu Mami, yang tidak lain adalah mantan Kazuya. Mami yang awalnya penasaran sama hubungan Kazuya dengan Chizuru, kini dia tambah penasaran lagi sama hubungan Kazuya dengan Sumi. Setelah itu, Mami pergi begitu saja. Dan pada akhirnya, Kazuya sudah berhasil membuat Sumi meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal ini terbukti lewat Sumi yang kini sudah berani berbicara. Ini dia keimutan suaranya. Kita beralih ke Mami sejenak. Dia membuka sosmed dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah aplikasi pacar rentalan. Di aplikasi itu, Mami kedapatan Chizuru yang sejatinya adalah pacar rentalan. Lalu Mami berniat untuk membuat akun palsu dan menyewa Chizuru. Dan tibalah hari di mana Chizuru harus berkencan dengan Mami. Karena Chizuru sendiri tidak tahu jika yang menyewanya adalah perempuan. Pada akhirnya, Mami tidak jadi untuk mengumbar hubungan Kazuya dengan Chizuru, karena Chizuru sendiri juga bilang jika dia adalah pacar Kazuya. Lalu Chizuru menanyakan perasaan Mami terhadap Kazuya, tapi Mami malah ngambek dan pergi begitu saja. Tanpa diduga, Kazuya menguping pembicaraan Chizuru dengan Mami. Ketika pulang, Kazuya berniat untuk berterima kasih atas pembelaan Chizuru terhadapnya. Kemudian Chizuru menanyakan Kazuya tentang siapa cewek yang akan benar-benar dipacarinya. Lalu Kazuya malah menjawab jika dia memilih Chizuru saja untuk menjadi pacar rentalan. Saat Chizuru masuk ke dalam kosnya, dia malah terlihat baper dengan kata-kata Kazuya tadi. Jujur, saya mengira jika Kazuya berhasil untuk berpacaran dengan Chizuru, tapi ternyata tidak. Di scene akhir, kita diperlihatkan Kazuya yang hendak berkencan dengan Chizuru. Entah mereka sudah jadian atau Kazuya yang masih ngerental Chizuru. Pastinya, kalian boleh berspekulasi, dan anime pun tamat. To be continued. Buat kalian yang ngikutin manga Kanojo Okarishimasu, pasti kalian tahu bagaimana tentang perkembangan Kazuya, karena saya sendiri tidak baca manganya. Bagaimanapun Kazuya nanti, saya tidak peduli, karena saya adalah tim Sumi. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Buat yang mau berspekulasi juga bisa ketik di kolom komentar di bawah. Tapi sebisa mungkin jangan spoiler, karena itu bisa membuat penonton animenya merasa risih. Yang mau request silahkan ketik di bawah. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa tinggalkan komen, like, and subscribe. See you on next video. Bye-bye.